Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Doa dan harapan saya kiranya kita semua selalu sehat, tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik buat kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan men-share satu video yang membuktikan bahwa Alkitab orang Kristen itu bukan Alkitab yang palsu atau tidak asli atau sudah diubah-ubah sebagaimana klaim dari kawan-kawan kita dari pihak Muslim, dari pihak-pihak apologet Muslim yang mengatakan bahwa Alkitab orang Kristen itu tidak asli, palsu, dan sudah diubah-ubah sehingga mereka menolak mengakui Alkitab orang Kristen itu sebagai kitab suci yang asli. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika mereka dibalik untuk bertanya, dibalik untuk dipertanyakan, tunjukkan kepada kami yang asli, ternyata mereka sendiri tidak bisa menunjukkan yang asli itu kepada kita semua. Nah, perdebatan ini terus berlangsung sampai dengan saat ini Bapak Ibu Saudara. Dan dalam kesempatan ini kita akan menyaksikan sebuah video yang kalau kita menontonnya secara komprehensif, maka saya pastikan Bapak Ibu akan merasa merinding ya ketika mendengarkan argumentasi, mendengarkan penjelasan yang disampaikan dalam perdebatan video berikut ini. Selamat menyaksikan Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan share videonya untuk kita semua. Berharap boleh menambah wawasan kita semua. Selamat menyaksikan. Pak ya, katanya tadi ini hanya informasi tentang Injil, bukan Injil yang asli. Bapak bisa tunjukkan kepada saya yang asli mana? Ya, singkat tepat jelas saja Pak ya. Saya mengacu pada Markus 1 ayat 1. Tidak, Injil yang asli yang saya maksud, itu bukan asli. Kan menurut Anda bukan asli, yang asli menurut Anda mana? Gini Pak, kalau Bapak orang Kristen menanya pada saat tanya asli, nggak ada Yesus itu orang Kristen percaya ini asli sesuai dengan autograf, tapi Anda kan meragukan ini bukan asli, maka saya tanya yang asli mana? Nah, mestinya tadi diskusinya seperti itu tadi, kalau lebih elegan. Maunya saya tingkatnya bermutu kan begitu. Hadirin, kami berikan kesempatan kepada audiens. Yang pertama Pak Hans untuk memberikan sanggahan. Silakan Pak Hans. Terima kasih ya. Tadi jawaban Pak Pendeta Muriwali saya itu sangat tidak puas ya. Kenapa? Di sini Bapak mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Sudah pasti Yesus itu adalah, kalau dalam bahasa Islam itu kami nulis bahasa Islam itu seorang nabi utusan Allah dan menerima Injil. Tapi faktanya buku-buku Injil yang Bapak pahami itu adalah bukan Injil tapi menginformasikan tentang Injil. Seperti di Markus 1 ayat 1. Inilah kisah Yesus, ini Injil tentang Yesus yang gitu ya. Tapi bukan Injil sendiri. Tapi mengenai Yohanes 17 ayat 8 bahwa Yesus itu adalah memang menerima firman dari Allah. Kemudian disampaikan kepada Bani Israel. Kemudian saya mengacu pada Yohanes 20 ayat 13 tadi. Apakah saya tanyakan, apakah ayat itu firman Tuhan? Sedangkan di situ mengatakan Yesus itu mati. Kemudian diciri orang. Berarti itu kan wartawan yang nulis Pak. Bukan firman. Maksud saya begitu. Kemudian yang menerima firman dari Allah itu siapa? Kemudian sampai ditulisin di Alkitab itu. Ya, kalau bisa jangan melebar ya. Sudah. Ya. Jadi saya menanggapi ya. Pernyataan Bapak tadi itu mengindikasikan ya bahwa Bapak mempercayai ada Injil yang asli ya begitu. Jadi ini hanya informasi tentang Injil ya, tetapi Injil yang asli nggak ada kan begitu ya. Untuk mengatakan ada Injil yang asli Anda perlu bukti Pak. Mengatakan sesuatu eksis ya. Sekarang tidak bisa menghadirkan yang asli itu seperti apa? Ini sama dengan orang yang berkhayal atau orang berimajinasi kan begitu. Oh, ada sesuatu makhluk yang kepalanya 10, tanduknya seperti kerbau, tetapi mana? Nggak ada, kan begitu. Nah sekarang kalau saya tanya Bapak ya, katanya tadi ini hanya informasi tentang Injil, bukan Injil yang asli. Bapak bisa tunjukkan kepada saya yang asli mana?
Singkat tepat jelas saja Pak ya. Saya mengacu pada Markus 1 ayat 1. Tidak, Injil yang Bapak. asli yang saya maksud. Itu bukan asli. Kan menurut Anda bukan asli. Yang asli menurut Anda mana? Gini Pak, kalau Bapak orang Kristen menanya pada saya tanya asli, nggak ada Yesus itu. Orang Kristen percaya ini asli sesuai dengan autograf, tapi Anda kan meragukan ini bukan asli. Maka saya tanya yang asli mana? Nah, mestinya tadi diskusinya seperti itu tadi kalau lebih elegan. Maunya saya tingkatnya bermutu kan begitu. Ya, ini Bapak bagus. Saya coba terus Pak. Gini Pak ya, kalau mengacu pada pengetahuan kami, Ya, Yesus itu bukan bahasa Yunani Pak. ya. Yesus itu bukan bahasa Yunani. Yesus itu bahasa Aram. Dan firman yang diterima Yesus itu bukan bahasa-bahasa Yunani seperti yang ada pada kodek-kodek itu. Ya, ini kan asumsi. Sekarang saya minta yang menurut Bapak asli itu mana? Kalau ada sekarang saya Ya jelas nggak ada coba Pak. gitu. Nah, Anda mendasarkan Jangan Anda, katakan gini bahwa loh. firman itu dari Allah itu kitab terjemahan Gini bilang loh. asli. Jadi gini nggak loh. ada yang kitab terjemahan itu asli, nggak ada Pak. Ya, jadi gini, Anda mendasarkan ya pendapat argumentasi Anda ini kepada sesuatu yang tidak ada buktinya begitu. Jadi argumentasinya ini bagaimana? Tidak berdasar kepada sesuatu yang Dan perlu yang dipahami berbuktikan bagi begitu. semua orang Jadi, bahwa yang namanya teks terjemahan itu tidak asli. Yang namanya asli itu ada firman Tuhan yaitu asli Pak. tidak. Ini begini, kan jelas tadi Anda bilang ini hanya informasi tentang Injil yang asli tidak ada. Nah, Anda untuk meneguhkan klaim ini perlu didukung oleh data asli. Injil asli itu mana kan begitu. Kalau tidak ada itu klaim Anda ini kan klaim kosong kan begitu. Ini yang saya mau tegaskan. Betul tidak? Sesuatu yang tidak klaim kosong kan begitu. Kan ini kan begitu. Ya, Ustadz Masud mau bicara, tapi saya kira ini waktu saya dengan ini ya. Dengan itu. Gini Pak, saya tanya. Ya. Apakah terjemahan itu asli Pak? Ya. Apakah teks terjemahan itu asli? Nah, ini pertanyaannya saya bongkar terus ya. Pertanyaannya salah ya. Yang namanya terjemahan kok bisa jadi asli kan? Terjemahan ya terjemahan. Maka saya jelaskan. Berarti kitab Ya. Bapak itu tidak asli karena adanya teks terjemahan. Saya bilang tadi ya, Alkitab saya ini diterjemahkan sesuai dengan yang autograf. Yang autograf itu yang asli. Berarti tidak asli Pak. Ya. Berarti tidak asli. Saya bilang yang asli autografnya dan ini terjemahannya. Jelas ya. Yang autografi itu juga ada manuskrip disimpan di museum-museum di dunia. Bahasa Sebentar apa, Pak? dulu. Saya jelaskan dulu. Ada, tetapi manuskrip itu bukan asli. Orang Kristen akui itu bukan asli. Manuskrip Terima kasih, Pak. salinan. Ini terjemahan. Nah, sekarang begini, untuk memberikan pembelaan atas klaim saya. Mengapa kalau Anda juga dituduh kan, Anda juga nggak pegang asli kan, begitu ya? Nggak pegang asli, kok percaya Alkitab? Anda tadi saya tanya, Anda bisa bukti kan? Dia bilang ada Injil yang asli, tidak ada bukti kan? Jadi klaimnya klaim kosong kan begitu. Nah sekarang Anda mana yang asli? Anda kan terjemahan juga. Nah saya memberikan argumentasi. Kembali kepada tesis saya, Alkitab ini ada karena diwahyukan, diilhamkan oleh Tuhan, dan termasuk pemeliharaan manuskrip, termasuk bagaimana diterjemahkan. Sehingga ada versi terjemahan beda-beda, tetapi secara prinsip memberitakan Yesus itu tidak ada perbedaan prinsipil. Itu karena dijaga oleh providensi Allah. Sebentar dulu, saya jelas belum selesai. Providensi Allah, ya. Nah, kalau demikian, kalau ini firman Allah, penerjemahannya dijaga oleh Tuhan. Segala sesuatu dijaga oleh Tuhan. Problem apa kalau Tuhan yang bekerja? Ya. Nah, sekarang gini, saya kasih ilustrasi sederhana. Semua di antara kita di sini ya Muslim juga percaya, saya kira ya, mirip ya dengan Kristen. Kita ini keturunan Adam kan begitu. Ya, betul ya? Ya. Adam ada di mana? Enggak ada yang tahu. Wajahnya seperti apa? Enggak tahu. Tetapi percaya tidak? Ini saya tanya Mas yang paling besar di depan ya. Adam itu manusia atau hewan? Manusia. Kenapa manusia? Karena yang saya yakini adalah keturunan Adam adalah manusia. Enggak mungkin ya saya diturunkan oleh monyet. Ya itu mungkin ya kalau pemahaman Darwin kan begitu ya. Enggak mungkin saya diturunkan monyet, sapi, babi, kambing. Begitu. Jadi Kristen ini ada terjemahan yang berdasarkan manuskrip yang masih dipelihara di museum-museum, ya, ditulis kalau dipimpin oleh Tuhan, ya pasti ini sesuai asli dan saya percaya. Sama seperti saya keturunan Adam manusia, saya manusia. Adam saya bisa buktikan ada, Anda bisa. Saya bisa lihat, fotonya ada, enggak ada. Tapi saya percaya dia ada. Amin. Oke Pak, Ya. saya lanjut Pak ya.
murid Yesus itu ada 12 Pak ya? Ya. Murid Yesus itu ada 12 Pak. Jadi topik ini sudah beres ya? Kenapa kok hanya ya? Belum Pak, belum. Saya tidak yakin. Ya. Kok melompat ke 12 murid? Kenapa yang yakin Bapak itu hanya 4? Sedangkan Lukas dan siapa itu Matius itu bukan termasuk murid Yesus. Nah, ini pertanyaan berbeda. Berbeda. Makanya saya akan mengacu pada teks apa firman Tuhan. Ya. Kenapa yang penulis penelitian tidak diakui firman Tuhan, dianggap sesat seperti Barnabas itu? Atau muridnya lain? Ada 47 Pak, kira-kira Injil. Iya, jadi gini. Kenapa itu tidak diakui juga sebagai firman Tuhan? Pak Hans, ya, silakan. Saya jawab. Ya. Saya sudah paham, saya jawab ya. Jadi gini, Anda menggunakan, nih kembali lagi, saya argumentasinya presuposisi ya. Anda menggunakan presuposisi, Anda perspektif Anda, ya worldview Anda ini untuk kemudian meragukan iman saya, yang saya sendiri tidak berpikir seperti Anda. Yeah. Jadi Anda akan berkata penulis Injil itu banyak ya. Kristen berkata tidak banyak ya penulis Injil. Yang nulis Injil ya di sini yang tercatat di dalam Alkitab, kan begitu. Jadi Anda bilang Barnabas tulis Injil, itu kan klaim Anda, kan begitu ya. Ya. Sekarang sebentar dulu, itu klaim Anda, bukan klaim Kristen ya. Jadi Anda mengklaim Barnabas tulis Injil dan lain sebagainya, semua tulis Injil, kan begitu. Nah, tidak harus, saya menjawab sekarang. Tidak harus semua murid itu tulis Injil. Iya. Sama seperti kalau Anda punya anak-anak di rumah ya, yang satu mau jadi dokter, silakan. Satu mau jadi pendeta, Anda orang Muslim ya. Satu mau jadi ustadz, silakan ya gitu. Satu mau jadi perawat, mau jadi orang bisnis, silakan. Tidak ada keharusan. Yang jadi dokter silakan jadi dokter. Nah, murid-murid Yesus yang bisa nulis dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk kemudian mereka menulis, silakan menulis. Yang hanya bisa khotbah memberitakan Injil, silakan bisa berkhotbah dan memberitakan Injil. Tidak ada problem di sini. Jadi pertanyaannya apa? Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyaksikan perdebatan yang cukup luar biasa, dan saya merasa terberkati dan juga merinding mendengarkan argumentasi yang disampaikan oleh Pendeta MYM menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan atau pertanyaan-pertanyaan yang mengklaim bahwa kitab suci, Alkitab kita adalah Alkitab yang palsu, bukan lagi firman Allah yang asli, ya sudah berubah-ubah dan sudah dipalsukan, ya. Itu argumentasi klaim yang disampaikan oleh seorang Muslim yang bertanya tentang Alkitab. Bahkan dikatakan bahwa Alkitab itu hanyalah informasi tentang Injil, ya, bukan firman Allah yang sebenarnya. Tetapi bersyukur bahwa klaim-klaim yang dinyatakan oleh kawan-kawan Muslim terhadap kitab suci kita, orang Kristen, yang ketika dibalik kita bertanya kepada mereka, kalau memang Alkitab yang kita miliki sekarang ini tidak asli, mana yang aslinya? Namun mereka sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan argumentasi mereka, dalil mereka yang mengatakan bahwa Alkitab itu tidak asli, Alkitab itu palsu, Alkitab itu sudah berubah-ubah. Mereka tidak bisa untuk menunjukkan mana yang aslinya. Bahkan justru mereka menggunakan Alkitab terjemahan yang kita percayai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ortografi atau monograf yang dipelihara dengan sempurna, baik di museum-museum di dunia maupun yang dipelihara oleh providensia Allah sendiri terhadap firman-Nya. Itu sebabnya klaim yang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, Alkitab itu tidak asli, Alkitab itu sudah berubah-ubah, itu adalah klaim kosong yang hanya ingin untuk membuat argumentasi yang tidak bisa dibuktikan oleh kawan-kawan kita Muslim. Kemudian juga tadi mengatakan bahwa ada banyak penulis Injil, tetapi yang diakui hanya beberapa saja. Jelas sekali argumentasi itu bisa dipatahkan oleh Pendeta MYM bahwa tidak harus semua menulis Injil.
hanya orang-orang terpilih, hanya orang-orang dikhususkan dalam pengurapan Roh Kudus yang bisa menulis Injil, menulis Alkitab. Tidak semua memang sama seperti tadi analogi yang digunakan oleh pendeta MYM. Bahkan kalau kita punya anak 5 misalnya, tidak harus 5-5-nya pendeta, tidak harus 5-5-nya dokter. Ada yang jadi pendeta, ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi petani. Itu silakan, tidak menjadi keharusan bahwa semua anak kita yang 5 orang itu jadi dokter, tidak harus. Begitu juga dengan para penulis Alkitab. Tidak harus mereka menulis Alkitab. Ada bagian-bagian mereka untuk memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil. Ada bagian-bagian mereka yang berkhotbah, silakan berkhotbah. Ada bagian-bagian mereka yang menulis Alkitab dan sekaligus juga memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Itu silakan saja, itu semua ada dalam otoritas dan kedaulatan Allah sendiri. Dan kita bersyukur sebagai orang Kristen bahwa Alkitab kita adalah firman Allah yang utuh, firman Allah yang otentik, firman Allah yang memelihara kehidupan kita semua sampai dengan saat ini. Dan berdasarkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang membaca Alkitab secara serius, secara sungguh-sungguh dan terbuka, maka mereka mengalami lawatan Allah, mengalami tuntunan Roh Kudus, sehingga mereka bertobat dan membuka hati, mengakui Yesus, percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Baik dari kelompok-kelompok akademisi, kelompok-kelompok agama, ataupun kelompok-kelompok artis, bahkan kelompok-kelompok yang akar rumput pun, ketika mereka membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, rindu untuk mengerti, mengalami Kristus dalam hidup mereka, mereka dilawat oleh Roh Kudus sehingga mereka bertobat, mereka percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan konsekuensi logis yang mereka terima karena iman kepada Kristus, mereka dimusuhi, mereka dibenci, mereka dijauhi oleh keluarga-keluarga mereka. Itu realitas sosial yang kita saksikan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Alkitab kita adalah Alkitab yang sungguh-sungguh punya kuasa, punya otoritas yang bisa mengubah kehidupan orang-orang yang mau belajar dengan sungguh-sungguh. Saya membacakan satu ayat untuk kita semua, ya, dari 2 Timotius 3 ayat 16, ya, untuk menunjukkan bahwa otoritas Alkitab, ya, kewibawaan Alkitab adalah firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, firman Tuhan bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang kita punya sekarang ini adalah Alkitab yang punya wibawa, punya kuasa, punya otoritas. Sehingga dengan kekuasaan yang ada pada firman Allah ini akan membawa kita kepada satu perubahan kehidupan yang lebih baik, yang lebih berkualitas, lebih produktif, lebih menjadi berkat. Itu sebabnya Alkitab yang kita punya sekarang ini kita percayai adalah firman Allah yang otentik, firman Allah yang berkuasa, firman Allah yang berotoritas. Dan kita harus pahami bukan pada kertasnya, bukan pada bukunya, tapi pada kalimat-kalimat firman Allah yang tertulis itu ada kuasa di dalamnya. Sehingga siapapun juga yang membaca Alkitab dengan benar, maka dia akan mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Ia akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Ia akan mengalami pertobatan dalam hidupnya. Ia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, kebiasaan-kebiasaan berdosa, karakternya yang jelek, yang buruk diubahkan. Karena firman Allah kita percaya punya kuasa yang mengubah hidup setiap orang yang membaca Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, klaim-klaim dari kawan-kawan kita yang Muslim yang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, Alkitab itu tidak asli, Alkitab itu sudah berubah-ubah, bukan lagi firman Allah, adalah klaim kosong yang mereka sendiri tidak bisa membuktikannya itu kepada kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita ragukan Alkitab adalah firman Allah. Pegang teguh keyakinan kita bahwa Alkitab
adalah firman Allah yang berkuasa, yang berwibawa, dan yang berotoritas. Dan Allah memelihara firman-Nya sampai dengan saat ini. Jadi apa yang dikatakan oleh kawan-kawan kita Muslim, bahwa kitab suci kita itu palsu, kitab suci kita itu sudah berubah-ubah, kitab suci kita itu tidak asli lagi, adalah klaim kosong yang mereka sendiri tidak bisa membuktikan mana yang aslinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, biarlah iman kita dirawat dengan membaca Alkitab setiap hari, merenungkannya setiap saat, dan mempraktekannya dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa bahwa siapapun yang membaca Alkitab, mereka mengalami lawatan Roh Kudus, berjumpa dengan Kristus, dan mereka mengalami keselamatan hidup yang kekal. Demikian Bapak Ibu Saudara yang bisa saya share untuk kita semua pada kesempatan ini. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.